Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tutorial bagaimana penggunaan Excel. Hal ini untuk para pemula saja ya. Bagi yang baru menggunakan Excel, yang akan memperkenalkan bagaimana wajah dan rumus dasar yang ada di Excel. Oke, apakah itu bagaimana cara menjumlahkan, bagaimana pembagian, pengurangan, rata-rata, menghitung nilai rata-rata, ataupun menjumlah yang cukup banyak misalnya. Namun, terlebih dahulu saya minta tolong kepada Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan video ini untuk membantu subscribe untuk pengembangan channel ini dalam membuat video-video tutorial selanjutnya. Nah, Excel tampilan awal adalah seperti ini. Dalam Excel ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menu bar. Menu bar di sini adalah menu-menu yang kita gunakan dalam mengerjakan pengolahan data ataupun pekerjaan kita. Nah, di setiap menu itu ada toolbar yang akan kita pakai dalam pekerjaan tersebut ya. Yang ini adalah toolbar. Ini adalah wajah Excel yang saya harus perkenalkan terlebih dahulu agar pada saat pembelajaran video tutorial selanjutnya ketika menyebutkan nama-nama ini sudah familiar ya. Di sini adalah formula bar, tadi di atas menu bar, di sini toolbar. Kemudian ada di samping kanan di sini namanya scroll bar, yang ini ya. Scroll bar ini ada dua ya, ini untuk menggerakkan ke atas ke bawah, kemudian di sini untuk menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Di sini ada status bar kerjanya. Nanti pada saat penggunaan Excel nanti kita akan menjelaskan bagaimana fungsi dari status bar ini. Selanjutnya di sini dapat dilihat kotak kecil. Itu namanya sel ya. Ini sel. Jadi setiap kotak-kotak kecil ini adalah sel. Nah, yang aktif sekarang adalah A1, sel A1 ya. Bisa dilihat di sini di name box di sini A1. Itu berarti sel ini berada pada kolom A baris 1. Nah, selain sel, ketika kita menggabungkan beberapa sel, nah itu namanya range ya, range. Nah, range ini ketika memblok dari baris 1 sampai baris 10 maka namanya adalah range C1 C10. Range pada kolom C baris 1 sampai baris 10. Selanjutnya model yang seperti ini adalah range G4 H10. Range dari sel G4 kolom G baris 4 sampai dengan H10 kolom H baris 10. Oke, itu adalah sekilas untuk penggunaan sel dan range. Ini area di sini adalah area worksheet ya, kerjaan, area pekerjaan, area kerja kita sini. Setiap lembar kerja ya, ini adalah lembar kerja atau namanya sheet 1. Setiap pekerjaan bisa kita tambahkan juga lembar kerja berikutnya dengan mengklik new sheet di sini.
baru pengenalan wajah ya, sheet 1. Nah, ini lembar kerja namanya sheet 1. Untuk lebih memperjelas, ini sheet 1 ini bisa kita ganti dengan judul dari kerja kita. Misalnya kita klik kanan ya untuk merubah, ini bisa kita rubah namanya. Klik kanan, kemudian rename. Kita bisa mengganti menjadi daftar hadir misalnya. Daftar hadir. Oke, setelah itu di enter, itu nama lembar kerjanya sudah berubah. Nah, kita akan belajar membuat daftar hadir misalnya. Ketik daftar hadir rapat saja. Kemudian biasanya daftar hadir itu ada agenda kegiatan apa, kemudian hari, tanggal, nomor, kita buatkan ya, nama, nomor, handphone, WA, kemudian keterangan. Sekarang kita lihat setiap sel-sel ini sudah saya isi untuk pembuatan daftar hadir. Nah, setiap kolom ini lebarnya sama ya. Nah, kita bisa memperlebar atau mempersempit setiap kolom sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk nomor misalnya, ini kita bisa persempit karena dia hanya membutuhkan space yang sedikit. Sedangkan nama bisa kita tambahkan lebih lebar karena biasanya ada nama yang panjang. Nomor handphone, WA biasanya hanya membutuhkan 11 digit. Kemudian keterangan biasa juga agak besar atau ada kalanya kosong, jadi kita perlebar sesuai kebutuhan saja. Oke, jadi ini adalah cara memperlebar, mempersempit kolom. Tinggal kita klik di sini ya, itu geser lagi. Nah, itu gampang ya. Kemudian ini kita biarkan seperti ini. Nah, setiap huruf, setiap keterangan yang ada di sini yang kita masukkan, ini bisa kita perbesar, mengganti hurufnya nih ya, sesuai kebutuhan. Jenis hurufnya bisa diganti di toolbar sini. Ini adalah fungsi-fungsi toolbar. Ini jenis hurufnya kita ganti. Contohnya sudah kelihatan di sini. Jenis huruf apa yang kita mau gunakan. Saya pakai ini misalnya. Jenis Arial Black. Sudah jelas ya. Agenda kegiatan. Nah, kalau misalnya saya ingin
menebalkan huruf, ini bold, untuk memiringkan, ini untuk menggarisbawahi, ini. Oke. Untuk menghilangkan garis bawah tinggal klik kembali. Nah, begitu juga untuk memiringkan, tinggal klik kembali, dia akan tegak. Oke. Kita membuat garis bawah untuk daftar hadir rapat, tinggal klik underline. Oke. Cukup mudah ya. Nah, ini adalah fungsi standar di toolbar home ya, di menu bar home, toolbarnya di sini ya. Tadi baru kita menggunakan bagaimana memperbesar dengan memperkecil huruf, mengganti jenis huruf ya. Ini rata kanan, rata kiri, rata tengah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan garis ya. Jika dilihat sekilas, ini sudah ada garis-garis kotak-kotak, namun sebenarnya ini belum ada. Ketika Anda mencetak, maka dia tidak akan nampak. Jadi kita perlu membuatkan garis ya. Caranya cukup simpel. Perhatikan di sini. Ini untuk border ya. Nah, klik di panah kecil sebelah kanan, maka ada pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan, jenis garis yang kita mau gunakan. Bottom border untuk garis bagian bawah saja, top border untuk bagian atas saja, left bagian kiri border, bagian kanan border. Nah, saat ini yang kita butuhkan adalah all border. Jadi semua ya, garis-garisnya kita butuhkan. Tinggal klik. Oke, ini sudah ada. Untuk melihat tampilan ketika dicetak, Anda bisa preview. Coba perhatikan bagian atas, ada tanda loop. Nah, print preview. Print. Kita klik. Ini. Ya. Oke. Ada garisnya. Yang bagian atas, yang di samping-samping ini, meskipun kelihatan agak ada garis, namun tidak nampak pada saat di print preview. Berikutnya adalah cara menyimpan file ya. Cara menyimpan file cukup mudah. Ini ada logo disket di bagian atas, atau menekan Ctrl S. Nah, ini bisa ini. Coba kita klik di atas ya. Nah, ini save. Kita escape dulu, kembali, atau bisa lewat file, kemudian save ya. Nah, di sini kita memilih di lokasi mana file yang akan kita simpan. Browse ya. Kita browse ya. Ini di dokumen ya. Di dokumen.
Untuk memudahkan, saya akan membuat folder nih ya, new folder. Oke. Belajar Excel. Kemudian saya open ya. Kemudian kita ganti di sini file name. Belajar Excel pemula 1. Saya save ya, tekan tombol save. Nah, file kita sudah tersimpan. Masih ada yang kurang dari daftar ini, masih belum terlihat rapi. Di sini bisa. Nah, seperti yang jelaskan saya sebelumnya, ini berada di sel B7 ya, di sini B7. Kita blok sampai ke E7. Nah, ini namanya adalah range B7 E7. Nah, saya ingin mengatur tata letak dari nomor nama, nomor handphone, keterangan menjadi di tengah. Klik yang di sini ya, center. Oke, kelihatan rapi. Kemudian kita pertebal di bold ya. Nah, di bagian nomor, ini adalah pelajaran berharga juga untuk bagi teman-teman pemula. Jika Anda mengetik angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu akan memakan lama ketika Anda membuat urutan angka-angka sampai ratusan ataupun ribuan. Itu akan memakan waktu yang cukup lama. Namun untuk beberapa nomor saja itu tidak masalah ketika Anda mengetik langsung angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, saya akan memberikan contoh pengisian urutan angka yang otomatis, dalam artian tidak repot ya, tidak merepotkan. Anda cukup mengetik angka 1, 2. Nah, bermodalkan 2 angka ini Anda bisa membuat urutan angka sampai berapapun yang Anda inginkan. Oke. Nah, sekarang caranya adalah 1, diklik di sini dengan angka 2. Di blok ya. Nah, perhatikan pada blok range B8, B9 ini, bagian sudut kanan bawah bertanda hijau agak besar di sini ya. Ini di titik sudut ini. Anda klik di situ, klik, baru tahan, kemudian geser ke bawah. Maka ini adalah cara membuat urutan angka-angka berikutnya. Tinggal dilepas, maka urutan tersebut akan muncul. Itu akan memudahkan ketika Anda akan membuat urutan angka sampai ratusan misalnya ya. Saya ulangi ya, saya hapus ulang. Ketik angka 1, angka 2, oke, kemudian blok, kemudian di sini klik di sini sudut sini, kemudian tarik ke bawah.
Cukup simpel. Nah, oke, sekarang saya akan berpindah ke sheet yang selanjutnya, lembar kerja berikutnya ya. Jadi ini misalnya lembar kerja kita terkait dengan daftar hadir ya. Kemudian di lembar kerja berikutnya di sini di sheet 3 ini saya ingin menghitung angka-angka ya. Ada sedikit perhitungan untuk belajar. Nah, kita akan pindah ke sini ya. Misalnya penjumlahan. Saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan penjumlahan angka-angka. Angkanya misalnya sedikit saja. Kemudian di sini ada angka 45. Penjumlahan, ketika Anda ingin menjumlahkan secara keseluruhan ketiga angka ini, itu Anda bisa menggunakan tombol di toolbar ini bertanda sigma. Anda tinggal klik, akan muncul rumusnya. Sum C6 C8. Ini artinya bahwa Anda akan melakukan penjumlahan dari C6 sampai C8. Kemudian di enter. Maka angka 81 ini adalah hasil dari penjumlahan dari 24, 12 dengan 45. Saya hapus ya dulu ya. Hapus kembali. Anda bisa melakukan secara manual tanpa menekan tombol sigma tadi dengan cara ketik sama dengan, kemudian ketik sum, SUM, kemudian buka kurung, kemudian klik angka-angka yang ingin dijumlahkan. Klik di 24, seret ke bawah sampai 45, kemudian tutup kurung, kemudian di enter. Nah, bagaimana caranya ketika saya ingin menjumlahkan hanya angka 24 dengan 45? Saya akan menempatkan di sini jumlahnya. Boleh Anda langsung ketik sama dengan, klik angka 24, kemudian ditambah, kemudian klik lagi yang 45. Itu ya. Nah, kalau untuk pengurangan cukup ketik sama dengan yang mana yang mau dikurangkan. Misalnya angka 81 ya, 81. Tinggal klik angka 81, kemudian tanda kurang, kemudian klik 69 misalnya. Yang kita ingin kurangkan 81 dikurang 69. Klik di situ, kemudian enter. Cukup mudah bukan? Pembagian sama, tinggal sama dengan, klik yang mana yang mau angka dibagi, misalnya 24, kemudian kasih tanda garis miring untuk pembagian, kemudian klik dibagi dengan berapa, 12 misalnya, kemudian enter. Hasil pembagiannya adalah 2. Perkalian
perkalian. Oke, perkalian jangan lupa setiap rumus harus diawali dengan tanda sama dengan ya. Oke, ini perkalian. Perkalian misalnya saya ingin mengalikan 24 dikali, untuk tanda kali itu adalah tanda asterisk, biasanya berada pada angka 8 ya, kali dengan 12 misalnya. Oke, jadi tanda ini ya, atau biasa orang sebut adalah tanda bintang. Di enter. Oke, perkalian antara 24 dengan 12 adalah 288. Oke, saya akan membuat angka yang lain lagi, misalnya 23. Oke, saya akan, nah, ketika angka sudah banyak seperti ini ya, lumayan, saya akan memperlihatkan bagaimana menghitung nilai rata-rata. Jadi tadi ketika ingin menjumlahkan, rumusnya adalah sum ya. Untuk rata-rata itu kita menggunakan rumus average. Menjumlahkan ini, mencari rata-rata. Bagaimana caranya? Ini rata-rata. Yang saya ingin cari nilai rata-ratanya adalah semua angka ini. Oke, klik, ketik sama dengan, kemudian masukkan average. Nah, di sini otomatis muncul beberapa fungsi-fungsi yang bisa digunakan. Yang kita ingin gunakan adalah average, mencari nilai rata-rata, rata-rata biasa. Average. Nah, kemudian kita pilih yang mana yang ingin dicari rata-ratanya. Klik 24 sampai 32 di sini. Kita sorot, kemudian akhiri dengan tutup kurung, kemudian enter. Nah, nilai rata-ratanya adalah 34,7. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran rumus-rumus standar, rumus-rumus dasar untuk penggunaan Excel. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk pengembangan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.